Merindu Cinta. Bab 1. Pinggiran Jakarta Timur, Jalan Ketapang, sore hari. Langit yang tadinya terang tiba-tiba menjadi gelap karena hujan. Para pejalan kaki sibuk berlarian untuk mencari tempat berteduh. Sebagian berhimpitan di bawah atap halte bus. Sebagian lagi berdesakan di depan ruko pinggir jalan. Banyak pengendara motor menepikan kendaraannya dan ikut berteduh di berbagai sudut. Namun, tidak sedikit juga yang malah mempercepat laju motornya seolah hendak beradu laju dengan tetesan hujan. Di seberang halte, seorang pemuda tampak berlari menembus tirai air. Tas ransel berwarna hitam yang ia bawa dijadikan payung untuk melindungi kepala. Setelah melewati dua zebra cross, ia berbelok ke kanan, menuju sebuah kafe yang tidak terlalu besar bertuliskan, "Suka-suka." "Selamat datang di Suka-suka. Silahkan, Kak," sambut seorang gadis muda sambil tersenyum ramah. Pemuda berkaos biru gelap itu menganggukkan kepala dan langsung menuju ke tempat favoritnya, sebuah kursi kosong yang berada di sudut kanan, dekat jendela kaca yang menghadap keluar. Tak menunggu lama, seorang gadis pramusaji dengan rambut sepunggung segera menghampiri sambil membawa daftar menu. Setelah sedikit bertukar kata, pramusaji itu pun pergi. Sambil menunggu pesanannya datang, pemuda itu mengeluarkan sebuah buku dari dalam tas, memakai kacamata dan langsung tenggelam ke dunia literasi yang ada di tangannya. "Bang Hen, kopi 1, terus gulanya dipisah," ujar pramusaji tadi sambil menyodorkan kertas order kepada rekannya yang bernama Hendy. "Oke An," kata Hendy. Lelaki bertubuh kekar yang selalu tampak ceria itu segera menyiapkan pesanan tersebut. 10 menit berselang, kopi yang dipesan sudah siap. Gadis pramusaji yang dipanggil, An, oleh Hendy tadi segera mengambil kopi dan mengantarkannya pada sang pelanggan. "Ini kopinya Kak, apa ada yang mau dipesan lagi?" Pemuda yang tengah membaca itu menoleh. Sejenak matanya melirik pada papan nama yang ada di dada kiri sang gadis. Di sana tertulis sebuah nama singkat, Ana. "Ini sudah cukup," jawab pemuda itu pelan. "Baik, kalau begitu, saya permisi ya, Kak. Kalau ada pesanan tambahan tinggal panggil saya lagi." "Terima kasih Mbak Ivi," balas sang pemuda tanpa menoleh dan kembali asik membaca. Ana yang sudah setengah berbalik jadi agak terkejut karena namanya dipanggil Ivi. "Maaf, Kak," tiba-tiba kata itu terlontar begitu saja. "Iya," jawab sang pemuda. "Kok, Kakak manggil nama saya Ivi?" katanya sambil menunjuk name tag di dadanya. Di sana jelas tertulis, Ana. Pemuda berkaca mata itu terdiam sesaat. Tampaknya ia tengah berusaha mengembalikan kesadarannya dari dunia buku ke dunia nyata. "Ini, Ana, kan? Kok jadi, Ivi? Apa Kakak salah orang?" tanya Ana sambil menunjuk name tag-nya lagi. Sang pemuda agak mengernyit. Lalu sesaat kemudian ia mengerti maksud pertanyaan sang gadis. "Oh, itu," katanya sambil menunjuk kartu akses karyawan yang tergantung di saku pinggang kanan. Pada kartu tersebut terdapat sebuah foto, di bawahnya tertulis dengan huruf kapital dengan ukuran agak besar, Ana Hunaifi. Gadis itu tersenyum tak percaya, jadi panggilan Ivi tadi hanya penggalan 3 huruf paling akhir dari namanya. "Oke, baiklah, aku terima nama itu," katanya dalam hati. "Maaf kalau panggilan tadi menyinggungmu," ujar sang pemuda yang melihat perubahan ekspresi Ana. "Oh, enggak, sama sekali enggak menyinggung," kata Ana sambil tersenyum. "Cuma aneh aja, karena seumur-umur belum pernah ada yang panggil aku pakai nama Ivi tadi," sambungnya seolah tak percaya. Pemuda itu menutup bukunya lalu berkata, "Aku jadi makin merasa perlu untuk minta maaf." Ana menanggapi permohonan maaf itu dengan senyuman singkat. "Oh ya," kata Ana tiba-tiba teringat sesuatu. "Kami di sini juga menyediakan paket langganan, loh. Syaratnya, Kakak download aplikasi kami di Play Store, terus bikin akun. Keuntungannya, mulai dari potongan harga makan di sini dengan minimum order 100.000, bebas antar untuk pemesanan online, poin pelanggan untuk tiap transaksi dengan e-money, dan kadang kita juga ngadain promosi di event-event tertentu. Gimana?" Sang pemuda tampak sedikit berpikir. Namun sebelum ia menjawab, salah satu rekan Ana tiba-tiba menghampiri dan berkata pelan pada sang gadis. "Lo dipanggil Pak Bos tuh, An." Ana agak kaget mendengarnya. Ia menoleh ke arah kasir. Di sana,
Ia melihat ada seorang lelaki muda berpakaian rapi yang berdiri melambaikan tangan padanya sambil tersenyum. Waduh, kenapa ya, Pak Bos manggil, pikir gadis itu dalam hati. Mohon maaf, Kak, aku permisi dulu, untuk lebih jelasnya tentang penawaran tadi, Kakak bisa tanya ke temanku ini, kata Ana pamit dan bergegas menuju orang yang memanggilnya. Mata pemuda berkacamata itu mengikuti kepergian Ana yang masuk ke dalam sebuah ruangan bersama sang Pak Bos. Jadi gimana, Kak, minat dengan tawaran kami? Tanya rekan Ana. Maaf, Mbak, mungkin lain waktu. Tapi terima kasih atas tawarannya, tolak sang pemuda sopan. Oke, gak apa-apa. Kalau ada yang dibutuhkan, tinggal angkat tangan aja ya, Kak. Selamat menikmati waktunya. Sang pemuda tersenyum dan mengangguk. Tak tunggu lama, ia kembali terjun dalam buku yang ada di hadapannya. Woi, satu suara yang tak asing mengagetkan Ana yang saat itu tengah mengelap gelas. Astaga, kaget gua Mbak Tik. Kalau pecah gimana? Masak gaji gua dipotong lagi. Katanya sambil melotot. Atik hanya tertawa-tawa melihat ekspresi kaget juniornya itu. Makanya, Bu, kalau kerja itu jangan kerajinan. Bibir Ana mengerucut, maksudnya kerajinan tangan dan kesenian. Ah, bisa aja loh. Ujar Atik sambil menepuk pundak Ana. Hampir saja gelas yang di tangan jatuh. Ana kembali melotot, sementara Atik malah tersenyum geli. Menggoda gadis muda ini adalah salah satu hiburan bagi Atik di tengah penatnya bekerja. Lo sambil ngelap gelas kok bengong sih? Ada sesuatu ya? Tanya Atik. Bengong, masak sih? Tanya Ana serius. Gua jadi curiga, ledek Atik. Jangan-jangan lo abis ditembak sama Pak Bagas ya? Muka Ana merah, wah. Jangan bikin gosip deh. Tadi lo dipanggil sama dia kan, di samping kasir, terus dia ngajak lo ke ruangannya. Ngapain tuh? Hus, mulut lo bener-bener sembarangan Mbak. Protes Ana. Jadi, Atik tak mempedulikan protes sahabatnya itu. Ia lebih tertarik untuk mendengar kisah apa yang terjadi antara Ana dan Pak Bagas, anak sang pemilik kafe. Ana menarik napas kesal, gua diinterogasi. Kenapa gaji gua kok bisa dipotong 200.000? Apa alasannya? Terus ya biasalah, nanya-nanya apa ada kendala selama gua kerja di sini. Terus, tanya Atik sambil mengangkat alis. Dia juga tanya kenapa gua gak ngemes aja biar gak bolak-balik, apa perlu penjemputan karyawan, dan sisanya dia cerita tentang rencana pengembangan kafe dan lain-lain. Banyak deh, ribet nyebutinya. Terus lo bilang apa? Iya, sebagai karyawan yang baik, gua bilang kalau di sini gua betah, terus mendukung rencana pengembangan kafe, gitu-gitu deh. Pokoknya gua iyain aja, biar cepet. Bukan itu, serga Atik. Pas yang dia bilang apa perlu penjemputan, lo jawab apa? Gua bilang gak usah, orang saya bawa motor pak. Begitu. Atik menyengir kuda, kayaknya dugaan gua bener nih. Ana mengernyitkan dahi tanda tak mengerti. Atik memegang pundak sahabat, yang juga sudah dianggap adiknya itu. Udah berapa kali Pak Bagas manggil lo ke ruangannya? Kening Ana mengernyit, untuk nasihatin gua. Atik mendengus sebal, iya untuk menasihati elo seorang. Udah sering sih, jawab Ana acuh tak acuh. Lo berapa lama kerja di sini? Tanya Atik lagi. 2 bulan. Denger ya, gua aja yang udah 2 tahun di sini, gak pernah tuh dinasihatin Pak Bagas. Apalagi sampai berduaan dan berjam-jam sehingga temen satu shift gua harus pontang-panting handle kerjaan gua yang terbengkalai. Protes Atik setengah curhat. Ana nyengir kuda melihat Mbak Atik yang meluap-luap. Mungkin dia anggap kerjaan lo beres semua. Makanya gak perlu dinasihatin. Walau setahu gua, lu gak beres-beres amat. Ledek Ana. Kenapa jadi ngomongin gue sih? Maksud gue, Pak Bagas itu perhatian banget sama lo Ana. Menurut gua, dia punya feeling sama lo. Masak sih? Ana serius meragukan hal tersebut. Lo iris no kuping si Maman kalau gua salah. Woi, jangan bawa-bawa gua, protes Maman yang sedang mencuci piring. Atik dan Ana tertawa cekikikan melihat reaksi si Maman. Lo ada rasa gak sama dia? Tanya Atik. Ana menggeleng. Lo udah punya pacar? Ana kembali menggeleng. Lo suka sama cowok lain? Untuk ketiga kalinya, Ana kembali menggeleng. Atau lo suka cewek? Ana melotot sambil melemparkan kain lap.
Nah, kalau gitu, lo harus cari cara untuk menolak secara halus perasaan Pak Bagas. Karena saat ini dia sedang melakukan penjajakan. Kalau ga, lo bisa repot sendiri entar. Caranya, terserah lo. Tapi paling enggak, lo jangan sampai punya hutang budi ke dia. Oke, pesan Atik sambil berlalu. Ana mengangguk-ngangguk. Dalam hati ia coba memikirkan apa yang dikatakan Atik. Memang, ada sebagian dari hati kecilnya yang menyadari hal itu, bahwa Pak Bagas mungkin menaruh rasa padanya, tapi Ana terlalu takut untuk memikirkannya. Pak Bagas memang orang yang baik, tapi bagi Ana saat ini, memiliki hubungan dengan seseorang sama sekali tak terpikirkan. Apalagi dengan atasannya sendiri. Malam ini adalah malam Sabtu. Jalanan yang tadi tergenang air hujan sudah mulai mengering. Walau masih ada genangan di beberapa sisi, tapi sudah bisa dilalui para pejalan kaki. Hilir mudik manusia di saat malam menjelang seakan tak pernah sepi. Pemuda berkaos biru gelap itu tampak berdiri gelisah. Beberapa kali matanya memperhatikan jam yang ada di tangan kanan. Sudah jam 19.30. Matanya seolah menjelajah setiap ada kerumunan orang yang lalu lalang. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan HP-nya dan mengetik sebuah nama, Dwi, lalu mengirim pesan singkat, cepat. Amsal. Satu suara perempuan memanggil. Pemuda yang dipanggil Amsal itu menoleh ke samping kiri. Mulutnya tersenyum kecut. Di seberang jalan tampak seorang gadis berbaju coklat dengan kerudung senada setengah berlari mendekat. Maaf aku telat, kata gadis yang bernama Dwi itu sambil agak terengah-engah. Melihat reaksi kecut pemuda di hadapannya, Dwi mengeluarkan handphonenya dari dalam saku dan melihat ada sebuah pesan masuk, cepat. Karena aku udah di sini, jadi gak usah balas ya, kata gadis itu sambil setengah tertawa. Ya udah, ayo berangkat, ajak Amsal sambil berlalu. Motor kamu di mana, Sal? Tanya Dwi sambil berusaha menyejajarkan langkahnya dengan pemuda yang berjalan di sampingnya. Ada di penitipan. Gak jauh kok. Mereka berjalan lurus hingga sampai di pertigaan jalan, lalu berbelok ke kanan. Udara malam sehabis hujan memang agak dingin, tapi hal ini mendatangkan berkah bagi pedagang malam yang berjualan gorengan, susu jahe, atau jajanan hangat lainnya. Hampir di sepanjang sisi jalan selalu ada yang mampir untuk membeli dan mengantarkan rezeki bagi para pedagang kecil tersebut. Kamu dapat infonya kapan, Dwi? Tanya Amsal sambil berhenti untuk menunggu momen menyeberang. Tadi sore, sekitar jam 5. Mas Arman yang wa aku, katanya ibu sakit dan sekarang akan dirawat di RSUD. Mudah-mudahan ibu sakitnya gak parah. Gumam Amsal lirih. Amin. Maaf ya Sal, aku jadi ngerepotin kamu, ucap Dwi sambil memandang Amsal yang menatap lurus ke depan. Saat arus kendaraan agak menyepi, mereka pun segera menyeberang. Gak apa-apa, ibu orang baik. Dia yang pertama bantu aku waktu baru datang ke Jakarta. Aku udah anggap dia seperti ibu aku sendiri. Sal. Jawab Amsal sambil menoleh. Makasih ya, kata Dwi. Iya, gak usah kamu pikirin. Setelah berjalan sekitar 5 menit, mereka pun sampai di tempat pentitipan motor. Amsal masuk ke dalam, menyerahkan kertas parkir, mengeluarkan motornya, lalu tanpa tunggu lama, segera membonceng Dwi dan melaju cepat ke arah barat. Motor berwarna hitam yang dikendarai Amsal dan Dwi melaju pelan. Jarum jam sudah menunjuk ke angka pukul 20.55. Padahal belum terlalu larut, tapi jalanan di daerah pinggiran Lebak Bulus ini sudah mulai sepi. Namun di beberapa titik masih tampak beberapa pemuda yang sedang nongkrong. Setelah melewati sebuah masjid, motor Amsal berbelok ke arah kiri, memasuki gang yang ada tepat di samping rumah Tuhan tersebut. 5 menit berselang, mereka sampai di tempat tujuan, rumah Dwi. Tampak di teras beberapa tetangga tengah berkumpul. Assalamualaikum, ucap Dwi sambil langsung salim kepada sebagian tetangga yang ada di sana. Sebagian malah sambil bercipika-cipiki. Waalaikumsalam, alhamdulillah Neng Dwi dah sampai kemari. Iya Bu Haji, alhamdulillah, tadi gak kena macet. Gimana kabarnya Neng Dwi? Baik-baik aja kan? Tanya seorang ibu lain yang berbaju hijau. Usianya mungkin sekitar 40-an. Alhamdulillah, sehat Pok, jawab Dwi sambil tersenyum. Oh iya, katanya Empok Maryam dah nikah lagi ya? Sambung Dwi. Iye, udah mau sebulan, jawab Empok Maryam malu-malu. Selamat ya, Pok.
Maafin saya kagak dateng. Saya juga belum lama ini dapat kabarnya. Gak pape, orang ini juga kita mah kagak dirayain gede-gedean. Yang penting sah secara agama ama warga sekitar pada tahu. Lah, itu lu ama sapa Dwi? Pacar lu ya? Nyeletuk seorang nenek yang berbaju kuning terang sambil menunjuk Amsal yang tengah melepas helm dan jaket. Bukan Cing Ida, itu teman saya, jawab Dwi sambil melambai pada Amsal. Amsal pun menghampiri sang nenek dan tersenyum sopan. Dari Jakarta juga, tanya Cing Ida. Iya, dari Jakarta, jawab Amsal. Oh, ini pasti yang kata emak lu demen banget ama lu ya Dwi. Temen sekantor yang sering ngasih boneka itu. Cerocos Cing Ida sambil menunjuk-nunjuk pada Amsal. Bukan dia Cing. Jawab Dwi panik. Apa yang si anu ya, temen sekolah lu yang lagi itu kesini ngasih coklat sekerdus. Bukan, Cing, bukan. Muka Dwi serasa merah padam. Lah, ini yang baru lagi. Ya Allah Cing. Dwi menghentakkan kaki karena gemas. Ini si Amsal Cing. Anaknya Haji Amir, kata Dwi. Amsal, Haji Amir. Cing Ida tampak berusaha membuka kotak memorinya yang sudah mulai dimakan usia. Oh, si Amsal anaknya Haji Amir dulu. Yang tukang konveksi. Cing Ida setengah berteriak. Iya, yang itu, jawab Dwi. Lah, gua kira ini pacar lu yang itu. Yang kata mak lu. Kagak ada pacar-pacaran Cing. Potong Dwi setengah sebal. Oh iya, lah. Lu ngapain diem aja tong? Ngomong apa ngomong? Kata Cing Ida tanpa mempedulikan ekspresi sebal Dwi. Amsal hanya garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal lalu salim dengan sopan. Udah gede, udah cakep lo Sal. Resep gua liatnya. Celoteh Cing Ida sambil menatap Amsal dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dwi tak tahu harus bagaimana menghadapi nenek satu ini. Kalau Bu Ida malah terlihat cantik seperti dulu. Berarti awet muda ya, jawab Amsal sekenanya. Cing Ida senyum kegirangan karena disebut awet muda. Dah pinter ngerayu sekarang lo Sal. Entar pada klepek-klepek dah cewek-cewek. Dwi geleng-geleng kepala, ampun dah nenek-nenek, batinnya. Cing, ibu-ibu, saya mau ke dalam dulu ya. Dwi minta izin. Iya, di dalam ada mak lu. Tapi kalau udah tidur, jangan lu bangunin ya. Pesan ibu-ibu yang baik itu. Dwi mengangguk dan menoleh pada Amsal. Ayo Sal, ajaknya. Amsal pun ikut ke dalam. Matahari pagi bersinar lembut. Hujan yang kembali turun di tengah malam mampu menyisakan kesejukan di awal siang. Amsal sibuk mengelap motornya yang agak basah akibat hujan dan embun. Setelah dipastikan kering, ia menyalakan mesin motor untuk dipanaskan. Sal, Dwi yang sudah ada di teras memanggil sambil meletakkan nampan berisi teh dan gorengan di atas meja. Isi perut dulu nih, sambungnya sambil mengambil kursi untuk duduk. Amsal mengangguk. Setelah mencuci tangan di keran depan, dia segera datang dan melirik apa yang ada di atas nampan. Pisang goreng, tahu goreng, singkong goreng, teh, kemungkinan manis. Hufet, Amsal setengah mendesah. Kenapa, gak ada yang menarik seleramu? Tanya Dwi melihat reaksi Amsal. Amsal menggeleng. Ia mengambil pisang goreng dan menjawab, bukan itu. Gimana ibu? Tanya Amsal sambil meniup-niup teh di tangannya. Ibu baru bangun pas subuh. Jawab Dwi. Ia juga kini ikut mengambil gorengan. Setelah terdiam sejenak, Amsal kembali bertanya, sakit apa sih? Jantungnya kambuh. Amsal terkejut. Jantung. Iya, sekitar 3 tahun yang lalu, waktu bapak meninggal, ibu kena serangan jantung pertama. Kabarnya ibu memang sedari dulu ada sedikit masalah di jantungnya, dan wafatnya bapak itu yang jadi pemicu. Terus, jadi mau dirawat ke RSUD. Dwi mengangkat bahu, belum tahu. Paling kita lihat dulu perkembangan ibu hari ini. Iya, sebaiknya memang begitu, kata Amsal pelan. Seolah ia bergumam pada dirinya sendiri. Satu suara deheman mengagetkan Amsal dan Dwi yang tengah berbincang-bincang. Ibu, kata Dwi langsung sambil menuntun ibu ke kursi. Ibu bosen di kamar terus, kata ibu sambil tersenyum. Ibu menoleh kepada Amsal, kamu masih seperti dulu Sal. Masih pendiam tapi pemikir. Masih terkesan cuek, padahal. Ibu tak menyambung kalimatnya. Ibu juga nggak berubah.
kata Amsal sambil memeluk ibu penuh haru. Maafin Amsal ya Bu, baru bisa datang sekarang. Amsal juga gak tahu saat bapak wafat. Ibu menarik nafas berat, ya mau gimana lagi. Kamu waktu itu kan diajak pademu untuk tinggal di Tangerang. Kami juga kehilangan kontak dengan pademu, jadi tidak bisa mengabari apa-apa. Justru ibu heran, kok bisa kalian berdua pulang bareng? Amsal dan Dwi kompak saling pandang. Aku baru ketemu Amsal lagi 2 minggu lalu Bu, kata Dwi malu-malu. Oh ya, kata ibu sambil menaikkan 2 alisnya. Iya Bu, waktu itu aku sedang ada tugas lapangan untuk bahan iklan dari perusahaan rekanan. Karena temanya adalah Hari Membaca Dunia, aku perlu bahan tambahan dari Perpustakaan Nasional. Terus aku bikin janji untuk ketemu sekaligus wawancara singkat dengan salah satu staf di sana. Ternyata, staf dari mereka itu ya orang ini, kata Dwi dengan ekspresi tak percaya. Ibu kebayang gak sih, Amsal yang udah 15 tahun gak tahu di mana tiba-tiba nongol gitu. Jadinya kita malah makan bareng sambil ngobrol santai, ya anggap aja sebagai pengganti wawancara, terus tukeran nomor HP dan sekarang dia bisa anterin aku pulang. Pokoknya nggak ngangka banget, iya kan Sal? Tanya Dwi sambil menoleh pada Amsal. Pemuda yang menjadi objek pembicaraan itu hanya mengangguk sambil asik mengunyah tahu goreng di hadapannya. Ibu tersenyum penuh arti melihat betapa antusias puteri kesayangannya saat bercerita tadi. Dalam hati ia merasa lega, sebab setelah bapak wafat, Dwi banyak berubah. Gadis yang tadinya selalu riang dan ceria berubah menjadi agak pendiam. Tak ubahnya seperti matahari yang semakin pudar cahayanya. Tapi sekarang, ibu bisa melihat bahwa keceriaan itu mulai datang. Cahaya yang meredup tampak kembali menerang. Kenapa ini? Apa karena Amsalkah? Lalu apakah Amsal menyadarinya? Bagaimana dengan Amsal sendiri? Pikiran ibu jauh melayang, ingatannya menerawang, ke masa 17 tahun silam.